Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an anzirin nasi manazilahum ala qadri uqulih. Wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini Allah takdirkan kita bertemu kembali. Allah takdirkan kita berjumpa dalam suasana hati yang damai, jiwa yang tenang, fikiran yang tenang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita ini saling menyayangi, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 misi besar dihadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah dunia ini. Yang pertama kata Allah, minadz zulumati ilan nur liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Misi pertama membebaskan manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Menurut para mufassir tentang minadz zulumati ilan nur, kegelapan apa yang dibuka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kegelapan apa yang disingkap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kegelapan si tebukang itu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kegelapan aten manusia. Kedua, kegelapan pikiran manusia. Ketelu, kegelapan ucapan manusia. Keempat, kegelapan pegawaian manusia. Yang pertama kali baginda Rasulullah SAW buka adalah hati manusia. Kenapa hati manusia itu dibuka oleh baginda Rasulullah SAW? Karena di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat, tidak mengenal agama. Maka di hati mereka itu
terbelenggu patung-patung yang banyak. 360 patung yang mereka sembah. Di antara patung-patung yang besar yang mereka sembah adalah ada Manat, ada Uzza, ada Lata, dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat hati mereka menjadi gelap. Maka ketika Rasulullah SAW hadir, Rasulullah bawakan kalimat tauhid untuk menyinari hati mereka. 13 tahun baginda Rasulullah SAW berjuang di tanah Mekah untuk mendeklarasikan, mengumumkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah le dalam Aten dengan Mekah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Satu-satunya kalimat yang akan menggoncang perubahan jiwa manusia tidak lain adalah la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, khairud du'a alhamdulillah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebagus-bagus doa, sesalah-salah doa, ketika doa kita dimulaikan dengan alhamdulillah. Dan seabdal zikir adalah la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa narukat Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, pembeng gamaknaku amalan untuk mendekatkan diriku dengan Engkau ya Allah, seperti dekatnya telingaku dengan pendengaranku, seperti dekatnya mataku dengan penglihatanku, seperti dekatnya kepalaku dengan pikiranku, seperti dekatnya ruhku dengan jasadku. Maka Allah mengatakan, Kul ya Musa, katakanlah wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan membaca la ilaha illallah, akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kalimat ini ipembeng aku ini kan wah biasa, wah selapu dengan mukmin nau ya. Akhirnya Allah menjawab, wahai Musa, ini bukan kalimat biasa. Walaupun seluruh orang beriman tahu kalimat ini, dari anak kecil, anak muda, orang tua, semuanya tahu tentang kalimat ini. Akhirnya Allah mengatakan, wahai Musa, kalau engkau timbang, andaikan engkau tulis kalimat ini di daun, lalu kemudian kau timbang dengan isi langit, berupa matahari, berupa bulan, berupa bintang, dan seluruh planet-planet yang ada di langit, yang kemudian dan seluruh isi daratan dan lautan, maka jauh lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada langit dan bumi beserta isinya. Tapi Nabi Musa masih saja mengatakan, ya Allah, berikan saya kalimat yang khusus, jangan yang umum. Ini umum bagi semua orang. Akhirnya Allah menggah, Allah marah. Apa katanya? Wahai Musa, ya petuang kalimat ini, kalimat simbengku ini, kalimat la ilaha illallah itu aku sendiri la ilaha illallah itu. Maka akhirnya Nabi Musa sujud ketika Allah mengatakan la ilaha illallah itu adalah aku sendiri. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi, man dakhala isni amina, ayai taman dalam bentengku, kata Allah, maka dia aman dari azabku, azab dunia, azab alam barzah, dan juga alam akhirat. Imbeke benteng Allah. Maka Allah menjawab, bentengku itu adalah la ilaha illallah. Ini tolong dibaca Bapak Ibu. 700 tahun ditulis kalimat la ilaha illallah oleh qalam. Allah memerintahkan qalam untuk menulis kalimat ini 700 tahun. Begitu kalimat la ilaha illallah ini jadi, maka diturunkan oleh Allah ke bumi. Lalu kemudian begitu kalimat la ilaha illallah terturunan di bumi sini, maka seluruh benda-benda langit itu bersujud. Langit bersujud menghormati kalimat la ilaha illallah. Gunung bersujud menghormati kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh ikan-ikan di lautan menghormati kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh tumbuh-tumbuhan di bumi ini menghormati kalimat la ilaha illallah. Makanya lewat kalimat la ilaha illallah kita diturunkan di bumi. Dan dengan kalimat la ilaha illallah kita akan masuk alam barzah. Dan dengan kalimat la ilaha illallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Allah menawarkan perjumpaan leite pada selaput, leite pada selaput. Kalau ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, ada dua syaratnya, kata Allah di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin jumpa dengan aku, kata Allah, maka laksanakan amal-amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan aku ketika di dalam beribadah. Dua syarat muntamile bedait si Allah Ta'ala. Sesungguhnya nikmat yang paling hebat, kata baginda Rasulullah SAW, nikmat ketika kita berjumpa dengan Allah yang memiliki jasad dan ruh kita, yang memiliki alam semesta kita. Maka Nabi mengatakan betapa bahagianya orang beriman kelak ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua syarat yang ditawarkan oleh Allah. Syarat pertama, hendaklah kita melakukan amal-amal soleh. Apa amal soleh? Di antaranya kita hadir seperti ini bersilaturahim. Barang siapa yang berkumpul bersilaturahim, mendengarkan pengajian, berkumpul dalam satu majelis, maka Allah menurunkan 5 keutamaan. Yang pertama, Allah menurunkan sakinah le dalam aten pada selaput, le dalam aten pada selaput. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan di bukit-bukit, banyak orang mencari ketenangan di hotel, banyak orang mencari ketenangan di pinggir pantai, banyak orang mencari ketenangan di kafe-kafe. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, semua ketenangan yang dicari oleh manusia ke tempat itu adalah ketenangan semu. Begitu mereka pulang dari hotel, maka dia kembali galau. Begitu pulang dari pantai, maka dia galau dan lelah yang ia dapatkan. Ketenangan itu cuma satu, Bapak Ibu. Banyak orang mencari ketenangan, padahal dia punya mobil banyak, tapi masih hatinya galau. Dia punya sawah banyak, tapi hatinya masih galau. Pikirannya masih kacau. Dia punya rumah yang mewah, tapi masih galau. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Maka hakikat ketenangan itu adalah ketika kalimat la ilaha illallah bersemayam dan bergelora di dalam hati kita. Apa kata Allah memberikan tip? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Dan inilah yang kita akses di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah hadir untuk membuka kesempitan hati manusia, buka kegelapan hati manusia. Maka ketika dibuka hati manusia, pada saat itu maka baru kehidupan mereka menjadi tenang dan damai. Kemudian kehidupan mereka itu terarah dan teratur. Yang kedua yang dibuka oleh baginda Rasulullah adalah pikiran. Jadi kalau manusia belum maju pikirannya, kalau manusia masih buntu pikirannya, maka sulit untuk berkembang, sulit untuk membangun kemajuan, sulit untuk membangun keberadaban, sulit untuk membangun kedamaian. Kenapa? Karena kepalanya, pikirannya sempit. Seperti tadi juga, kalau jiwa manusia sempit, maka sempitlah kehidupannya, maka sempitlah perjalanan hidupnya, dan dia tidak akan pernah tenang. Maka itulah manusia dimerdekakan oleh baginda Rasulullah dari keterbelengguan patung-patung yang menyelimuti hati mereka, dari jabatan-jabatan yang mereka agung-agungkan, dari popularitas yang mereka agung-agungkan, dari harta mereka yang dia agung-agungkan. Maka dibuka tirai itu oleh baginda Rasul, sehingga apa yang terjadi, cahaya makrifat itu masuk di dalam hati mereka. Dan ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya hati si paling hebat di dalam awak manusia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, ketahuilah di dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka imam pe baik, bagus, pikiran pe bagus, langkah pe bagus, ucapan pe bagus. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu di dalam daging manusia? Apa itu di dalam diri manusia segumpal daging itu? Maka beliau menjawab, ala wahyal qalb, yakni hati. Makanya hati itu terbagi menjadi 3 di dalam Al-Quran. Pertama, ate si sakit. Kedua, ate si mate. Ketelu, ate si damai. Mbak pilih ibu-ibu, ati sakit atau ati mate atau ati damai? Damai. Jadi ada orang yang sakit hatinya,
Ini bahaya dan tidak pernah akan bisa diobati oleh dokter, Bapak Ibu. Pelinggih cari obat lengan Labuan Haji sampai ampenan lek selaku apotek. Keliling ngipi wat sakit ate dek nara terjual. Maka berbahaya sakit ate. Sakit hati itu ditimbulkan karena dendam, dengki. Dengki kita baturna maju, dengki kita baturna kaya, dengki kita baturna dagangannya laris, dengki kita baturna jadi pejabat. Jangan tanamkan dengki di dalam hati kita, Bapak Ibu. Pungende ngasih leep pada ya nara dendam leep. Karena dendam ini ngancurang ibadah dah. Ngombe-ngombe rajin pe uras jam 3 kekelam. Ngombe-ngombe rajin pe puasa Senin Kemis. Ngombe-ngombe rajin pe nelon. Nolok kepeng di kota amal bilang Jumat. Lagu musi dengki pe pelihara. Dena bom kita batur pe dengki doang, pe gedek doang. Dena bom kita batur senang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi dengki itu akan menghancurkan amal-amal kita. Dan itulah yang menyebabkan hati menjadi sakit. Maka ketika hati sakit, tidak akan pernah ada obatnya, kecuali kita bertobat kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar, serta banyak-banyak mengucapkan tasbih, banyak-banyak mengucapkan tahmid, dan banyak-banyak mengucapkan tahlil. Saya ingin buka kedahsyatan tasbih, Bapak Ibu. Dulu ketika Allah menciptakan arsy, yang kemudian disuruh seluruh malaikat untuk memikul arsy, ngangkat arsy ini, ya narak bau malaikat, ya narak kuat. Akhirnya apa kata malaikat? Ya Allah, ya tiang kuat ngangkat arsy ini. Akhirnya Allah memberikan kalimat subhanallah. Maka ketika kalimat subhanallah ini dibaca oleh para malaikat, ternyata arsy itu menjadi ringan. Apa yang bisa kita petik dari kalimat tasbih? Nengumbe-ngumbe berat masalah, Bapak Ibu. Mumpi girang bertasbih cabutna masalah pe Allah Ta'ala. Saya si mosi luwe otangna, saya si mosi luwe kreditana, saya si mosi luwe masalahnya. Perbanyaklah tasbih. Jangankan hutang, jangankan masalah rumah tangga, jangankan masalah pele bangket, jangankan masalah pele pakan, jangan ke masalah bisnis pe, masalah segala urusan masalah perunggu. Arsy doang makhluk Allah si paling beli. Bau ya tangkat si subhanallah, ringan arsy itu, mun bah sampai ya kacang arsy itu. Nah ketika pelunggu banyak bertasbih, maka urusan-urusan kita menjadi mudah dan enteng. Lalu yang kedua, apa hakikat pelunggu mengucapkan alhamdulillah? Mbe awal alhamdulillah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah melalui Nur Muhammad, makanya apa kata Allah di dalam hadis kudusi? Aku tidak akan menciptakan langit, kata Allah. Aku tidak akan menciptakan bulan dan bintang. Aku tidak akan menciptakan manusia. Aku tidak akan menciptakan malaikat. Dan aku tidak akan menciptakan seluruh isi langit dan bumi kalau bukan karena Muhammad. Yang pok nara dengan pok pampang karena arak Nabi Muhammad. Lamuna ndek nara Nabi Muhammad, ndek nara dengan kelayu. Denara dengan pampang, denara dengan dasalakom, denara dengan daya anyar, denara dunia ini. Tapi karena dengan kehadiran Nabi Muhammad, maka Allah menciptakan seluruh alam semesta. 50.000 tahun disebutkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. 50.000 tahun sebelum alam ini ada, nur Nabi Muhammad itu sudah dilahirkan oleh Allah. Maka nama Nabi Muhammad ini di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur itu namanya Ahmad. Ahmad inilah nama Nabi Muhammad yang paling terkenal di kalangan langit. Kalau namanya di bumi namanya Muhammad. 200 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama arana Ahmad, kedua arana Muhammad, ketelu arana Ahid, si keempat arana Wahid, si kelima arana Yasin, si keenam adalah Toha, si kepitu adalah Mustafa, yang kedelapan namanya Habibullah, dan seterusnya. 200 nama. Dari kata Ahmad ini lahirlah sholat. Huruf alif pada kata Ahmad. Alif itu berdirinya manusia sholat. Ha itu rukuknya manusia sholat. Mim itu sujudnya manusia sholat. Huruf dal itu adalah duduknya manusia sholat. Kalau tidak ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, maka kita tidak bisa sholat.
tidak bisa berpuasa, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, tidak bisa mengenal Al-Quran, dan tidak bisa mengenal kebaikan. Maka malam ini beruntunglah pelunggu merayakan Maulid, supaya pelunggu tahu ketika Rasulullah berumur 4 tahun 8 bulan, waktu dibedah dadanya oleh 4 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Israel, yang keempat adalah malaikat Mikail. Allah memerintahkan 4 malaikat ini untuk mengoperasi dada Rasulullah. Kalau di zaman medis sekarang, mun dengan operasi pasti terjahit, kemudian ada gunteng, pasti ada tetesan darah. Tapi ketika Rasulullah SAW tak operasi, ya narak setetes darah, ya narak jahitan dengan tangan-tangan 4 malaikat inilah yang kemudian terbelah dadanya beliau, lalu ditanamkan 3 hal di dalam dada beliau. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah hikmah. Karena dengan iman inilah kemudian Rasulullah menjadi manusia termulia. Si paling kuat imana, si paling belik imana adalah Rasulullah. Imbeke imanina. Rasulullah menjawab, al-imanu oryanu taqwa wa zinatul haya wa thamaratuhu al-ilm. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah jawab, mana tanda-tanda orang beriman? Imbeke epe si teklekin dengan beriman. Ya pengaku-ngaku no. Allah telah memberikan indikator, telah memberikan tanda. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda dengan ini si beriman. Pertama, muna bacaan asma Allah, dia dengar itu tasbih, dia dengar itu tahmid, dia dengar itu tahlil, dia dengar takbir, dia dengar hauqalah atau bacaan-bacaan Al-Quran, maka dia gemetar hatinya. Apa makna gemetar hatinya? Dia diam dan menyimak ayat-ayat Allah. Ketika dikumandangkan azan waktu subuh, as-salatu khairum langsung pelungguh jelingkar. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka bangun pelungguh, pelungguh buang selimut pelungguh. Maka termasuk pelungguh adalah orang-orang yang beriman. Ketahuilah salat yang paling berat adalah salat subuh. Maka ketika pelungguh mendengar as-salatu khairu minan naum, lalu kemudian membuang selimut, lalu pergi ke musalla, pergi ke masjid atau salat di rumah, itu pertanda iman pelungguh hidup. Tapi kalau mendengar as-salatu khairu minan naum, kemudian bareh julu juluan jam 7, maka baterai iman pelungguh mulai lemah. Dan kalau udah lemah, hati-hati bisa drop. Walaupun 1000 dengan baca selawat di musalla ini, lagu tidak tergerak, atempe sugul. Makanya Nabi mengatakan, umatku si paling bakhil, tuang pe bakhil, pelit, demit, kerit, bedit. Wah jelas? Umatku i paling pelit, ya nemele ngucapang selawat, munara dengar dengan selawat. Padahal apa? Kata Rasulullah, ayai berselawat kali timpa aku, genam balas sesi 10 rahmat si Allah Ta'ala. Misalnya sallallahu ala Muhammad, momo tepe terus 10 rahmat turunannya tipe epe si Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, ayai baca salawat 10 kali timpa aku, maka Allah menurunkan 100 rahmat. Saya membaca selawat timpa aku 100 rahmat, 100 kali, maka Allah memberikan 1000 rahmat. Ayai baca selawat 1000 kali untukku, Allah tidak mewafatkan dia sebelum diperlihatkan surga oleh Allah orang itu. Kan? Bau si peke 1000 kali. Lah masa dia bau si pe ngitung bajar beras, dia bau si pe ngitungnya. Ngitung bajar terongacah aja bau pe. Ngitung selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad lengan tene pelampak timpa dasar lekong leka-leka wahmu epe 1000. Maka ayai baca selawat 1000 era le sakratul mautna
sebelum tercabut nyawana si Allah Ta'ala tepegi tangi nepe julu surga bro apa dicabut. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ada 4 malaikat yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Di antaranya malaikat yang tadi yang membedah dada Rasulullah. Ya Muhammad, kalau ada umatmu berselawat 10 kali, kata malaikat Jibril, kelak di titian Siratal Mustaqim, waktu kita disidang oleh Allah di padang mahsyar, kemudian dibawa lewat Siratal Mustaqim, apa kata malaikat Jibril? Saya yang akan memegang tangan umatmu yang pernah berselawat 10 kali untukmu, dan saya akan bawa dia seperti kilat untuk menyeberangi titian Siratal Mustaqim. No. Ke boleh itu? Iya behabon, ndak bedangdut lonto watawak dunia ini. Negalan bepo berok kanggo jadi hiburan. Lagu pengat senyelamat tangi tere. Solawat satu-satunya amal yang tidak ditolak oleh Allah adalah solawat Bapak Ibu. Kedua kata malaikat Mikail, ya Muhammad, kalau ada umatmu berselawat 10 kali, maka kelak saya yang akan mengambilkan air minum dari telaga Al-Kausar untuk saya berikan umatmu. Ketelu kata malaikat Israfil, ya Muhammad, saya ini adalah malaikat Israfil yang ditugaskan untuk menghancurkan dunia ini nanti dengan tiupan sangkakala pertama, dan akan membangkitkan semua manusia dari dalam kubur ketika sangkakala kedua. Dan saya tidak akan pernah berhenti sujud di hadapan Allah bagi umatmu yang berselawat 10 kali sebelum umatmu itu mendapatkan ampunan dari Allah. Coba bayangkan, malaikat Israfil sujud di hadapan Allah, ngendengang EP pada siwah berselawat 10 kali. Apa katanya pada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, saya tidak akan pernah berhenti sujud sebelum umatmu mendapatkan ampunan dari Allah. Dek ku ngangkat otakku dengan julun Allah Ta'ala, ya ku ngangkat ulungku dengan julun Allah Ta'ala, sebelum umat P tampunin si Allah Ta'ala. Maka diperintahkan malaikat Israfil mengangkat kepalanya oleh Allah. Ya Israfil, angkat ulung P, wah ampuninku umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sinu, simbaca selawat 10 kali untuk. Maka tersenyumlah malaikat Israfil ketika mengatakan umat Nabi Muhammad itu mendapatkan ampunan dari Allah. Ndek pe cemoh hepe, ndek pe demen, luar biasa. No, kembali malak kelebihannya dengan kumpul di majelis taklim, tolong nepe ketenangan. Kedua mbeng nepe rahmat selama pe tokol tene tetap rahmat inu nyelimuti nepe di setiap langkah pe. Kali pe melangkah pada kenana si pe ibadah salat sunat atahun. Tahu pe? Pada kenana si pe sembahyang sunat setahun. Windayang epe. Leka epe sugu lengan balempe timpa tene leka seke semaka pe ibadah salat sunat setahun kata Rasulullah. Nengka muna 10 langkah timpa musola ini berarti sama pelunggu ibadah 10 tahun. Bahkan Nabi mengatakan ai tokol majelis taklim sejam 2 jam, maka sama halnya dia beribadah 80 tahun melaksanakan salat sunat. Bauke umur ta 20 tahun, ada EP berumur 20 tahun. Dara tene kan? Dara bae kita ku setua lalu lite. Dara. No, petoko. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, ai datang le majelis taklim, deket ngantok, deket tinduk, deket neloran. Tuang peloran. No, kelebihannya deket pelora le majelis taklim be kepetak kelor pe timpa batur. Maka tetap rahmat Allah pe mau, tetap ampunan Allah pe mau. Malaikat keturunan doa yang epe ya jadi malaikat itu yang deket pe selama pe mosi tokol.
Dekat dek pe paham pokoknya pe toko le majelis taklim. Ino hebatnya pada kenana si pe berjuang nyugulang onta 100 lek medan pertempuran. Pada kenana penyugulang jaran 100 lek medan pertempuran. Ai toko lek majelis taklim arak semenda gugur dosa te mumpe toko lek balem pe mene manto sinetron luwe dosa mupe. Dosa lengan penggita P, dosa lengan telinga P, bareh dengan begosip le sinetron, EP milu kerute, EP milu grow. Juri dosa mumpe toko le majelis taklim bersina dosa sampai si Allah Ta'ala sekali pemelangkah dosa gugur. Tuang P, jelas? Entak tene, lanjut. La ilaha illallah. Sampai subuh. Terus kemudian petindok wah mesa-mesa komuni tene rukat. Mau EP besi. Alur wah luwe malaikat dengar aku, tembok-tembok ini dengar aku. Mumpe ngantok pada tindok wah selapo pe. Mau EP. No kehebatan. Jadi itu kelebihan orang hadir. Kemudian selanjutnya 4 malaikat ini yang terakhir adalah malaikat Israel. Si nyabut nyawan teh. Mele pe terdatangin si malaikat Israel. Oi. Mele pe. Mele cabut nyawan pe bare. Oh bagus, hebat. Piran-piran datang malaikat Israel. Wah pas kematian teh. Kenapa? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kalian tidak akan mati kata Allah melainkan dengan izinku dan aku telah tetapkan ajal kalian. Dekat ngumbe-ngumbe melempe mati lamun dek nuwah ajal tenen ini. Orang si sakit 10 tahun mau seniman mati, orang beruna jeranya mati. Betul tidak? Ini karena ajal itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Makanya malaikat Israel itu apa katanya? Ya Muhammad, kata malaikat Israel, wahai kekasih Allah, Nabi Allah yang mulia, aku ini malaikat si tugasnya nyabut nyawa manusia. Maka kalau ada umatmu berselawat 10 kali untukmu, maka saya akan mencabut nyawa umatmu pelan-pelan, seperti saya mencabut nyawanya para nabi-nabi, dan seperti saya mengambil bulu dari, seperti orang mengambil rambut dari tepung. Wah pebait bulu lengan tepung. Wah pasti pemiak jajak kepeng, pasti pemiak keciput motong, terus tarik pe bulu ini kan. Nah seperti itu caranya malaikat Israel nyabut nyawa pe mumpe baca selawat 10 kali timpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tujuannya adalah minaz zulumati ilan nur, membuka kegelapan hati manusia. Yang pertama ngene ate si sakit, yang kedua adalah ate si mati. Munah mati atente dekat 1000 nundang tuan guru le masjid pito ngembang ceramah lagu apa dek ini tama ceramah ini dek ini tama pengajaran ini kumbek na sinyal ATMP wah mati lobet merek misal HP ngumbe-ngumbe kuna nelpon EP si awam pe 1000 kali nenjek nomor pe lagu apa baterainya plot paham pe lobet, maka tidak bisa. Ibarat ate lobet. Ini ate lobet. Ini ketika orang jarang mendengar kebaikan, ketika orang jarang mendengar salawat, mendengar orang zikir, maka hatinya bisa mati dan mampus. Kalau hati udah mati, cahaya ilahi tidak bisa masuk, cahaya Islam nggak bisa masuk, cahaya iman tidak bisa masuk. Dan siapapun yang memberikan peringatan, siapapun yang memberikan tausiah, ayai ngembenge pe tausiah dakwah ya nebau tama cair tempe kumbe ne mate plot. Jelas? Jelas? Nah maka hidupkan hati dengan hadir di majelis taklim. Ya carampe ngecas ATMP,
sering-sering baca selawat, mundik petau baca Al-Quran ja, mundik petanda huruf cukup surat Al-Ikhlas pe baca 3 kali. Tuang pe je surat Al-Ikhlas. Apa? Oh, kenapa dia petau surat Al-Ikhlas ya la ilaha illallah terlalu. Mun ya petau baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sama halnya dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. 30 juz itu banyak hurufnya, kata Imam Syafi'i 1.027.000 huruf. Itu yang bisa dihatamkan mun 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Lagu ndak Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Sadaqallahul azim. Mana dia ini? Dere iya. Kul huwallahu ahad. Lanjut. Baik. Kedua tersingkat ya Bapak Ibu. Dek tiang wah ngidapin galang lengan kelema ini. Lengan petang tersugul. Kedua tujuan Nabi Muhammad hadir adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Imbeke kenana rahmatan lil alamin. Imam Fakhrul Razi menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad paling belik tembeng rahmat si Allah Ta'ala. Dek nara parang belik si tembeng rahmat kecuali Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud dengan al-alamin kata Imam Fakhrul Razi, yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam perut, yang ketiga adalah alam dunia, yang keempat adalah alam barzah, dan yang kelima adalah alam akhirat. Ada juga yang ditafsirkan oleh ulama yang lain. Al-alamin itu ditafsirkan oleh para ulama yang lain. Yang pertama adalah alam malaikat, yang kedua adalah alam jin, yang ketiga adalah alam manusia, yang keempat juga ada namanya alam hewan, dan yang kelima adalah alam tumbuhan. Ada ulama juga menafsirkan al-alamin itu, yang pertama ada namanya alam nasut, yang kedua ada namanya alam malakut, yang ketiga ada namanya alam jabarut, dan yang keempat ada namanya alam lahut. Ini yang besar sekali Bapak Ibu. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah dibedah dadanya, ditanamkan iman kemudian ilmu, dia yang memiliki ilmu yang paling luas di alam semesta ini Bapak Ibu, yang diberikan oleh Allah langsung tertanam di dalam dada Rasulullah. Ilmu politik beliau kuasai, ilmu mengatur negara beliau kuasai, ilmu mengatur dunia beliau kuasai, ilmu mengatur perdagangan beliau kuasai, ilmu mengatur peternakan beliau kuasai, ilmu mengatur pertanian beliau kuasai, ilmu yang mengatur hukum beliau kuasai, ilmu yang berbicara tentang syariat, ilmu yang berbicara tentang tarekat, ilmu yang berbicara tentang hakikat, ilmu yang berbicara tentang ma'rifat, ilmu yang berbicara tentang mahabbah. Seluruh ilmu yang ada di alam semesta ini ada pada dada Rasulullah SAW. Makanya pantaslah beliau dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah SAW merupakan suri tauladan, juri ikutan leitah. Makanya ketika beliau dilahirkan, itu ketika berumur 4 tahun 8 bulan yang tadi dibedah itu, ketika beliau lewat gunung itu mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Ketika dia bertemu dengan kambing, kambing itu menunduk, lalu kemudian kambing itu mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Ketemu dengan macan, macan itu menunduk Assalamualaikum ya Muhammad. Jadi selangit maulid, bulan maulid, bintang maulid, kemudian air maulid, api maulid, petir maulid, tanah maulid, hewan-hewan maulid, tumbuhan maulid, semuanya maulid. Lagu cara maulidna langit itu dek nenjau dulang marida. Ya nenjau jaja. Nah kalau ada orang tak maulid, saya bingung kenapa dia tidak maulid. Lagu pengendeng lepe, ya pekanggo nyelak dengan sindik maulid. Barang dek kanggo dengan sindik maulid, jelak dengan si maulid. Ya tas ya, tatas ya, tatas ta, sia ya si taita. Jelas. Tetapi kalau kita mau berpikir, ya Allah betapa
Hinanya kita tidak merayakan Maulid Rasul. Karena apa kata Allah? Mundek nara Nabi Muhammad, ndek nara alam dunia ini, malaikat ndek nara, Nabi Adam ndek nara, Nabi Nuh ndek nara, Nabi Ibrahim ndek nara, Nabi Musa ndek nara, sampai Nabi Isa pun kaget. 1000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad itu sudah ada namanya Nabi Muhammad di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Sudah ada di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Sudah ada di dalam kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud. Belum lahir ribuan tahun, ternyata sudah ada namanya. Makanya kagum nabi-nabi terdahulu itu. Nah, sekarang kita maulid ini dalam rangka mensyukuri kehadiran baginda Rasul. Ketika Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang paling besar yang kau turunkan di bumi, wahai Allah? Nikmat apa si palang belik, si hamparan dele bon dunia ini?" Maka Allah menjawab, nikmat yang paling besar aku turunkan di alam semesta ini adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Ya Allah, tedes maulid, kemudian sampi maulid, bembek maulid, jaran maulid, lepang maulid, gayas maulid, lindung maulid, ular maulid, limpan maulid, kecoa maulid, apa sebut malak, meong endah maulid. Apa meong itu? Ketika dia ketemu dengan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Seluruh alam mengenal Nabi Muhammad. Di kalangan malaikat waktu dilahirkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, matahari tidak mengeluarkan sinarnya. Kenapa? Kalah sinar matahari dengan cahaya Nabi Muhammad. Bulan malam itu tidak bercahaya, kumbekna kalah cahaya bulan dengan cahaya Nabi Muhammad. Kemudian bintang tidak berkelap-kelip, kumbekna kalah cahaya bintang si cahaya Nabi Muhammad. Yang pun Imam Barzanji si bacampe tengone le Barzanji no, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Kalau dalam kitabnya Dato' Umar Balut Tiang di Kelayu, dia menulis kitab namanya Lu'lu'il Mansur. Seorang ulama Lombok yang pertama kali menjadi imam dari Lombok, satu-satunya ulama namanya Tuan Guru Umar Kelayu, yang melahirkan 2 anak namanya Dato' Badrul Islam. Yang kedua adalah Nini Ahmad Retetet. Jadi beliau Dato' Umar ini menulis kitab tentang kelebihan Nabi Muhammad, namanya Lu'lu'il Mansur. Apa kata beliau di dalam syair-syair yang ditulis oleh beliau? Anta samsu samai, engkau laksana matahari langit. Itu tulisan Dato' Umar Kelayu. Dan dia menjadi imam dulu, Dato' Umar Kelayu. Kemudian pulang dari Mekah menyebarkan ilmunya. Lahirlah murid-muridnya. Ada Tuan Guru Lofar, ada Tuan Guru Hambali. Kemudian murid-muridnya tersebar di seluruh Pulau Lombok. Bahkan bukan itu saja, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu adalah muridnya Tuan Guru Umar. Kalau Tuan Guru Maulana Syekh itu masih kecil dia. Kemudian Dato' Umar sudah ada di Tanah Haram menjadi imam besar Masjidil Haram. Kita bangga sebagai orang Lombok punya ulama-ulama. Karena ulama ini menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahmatullah, rahmatullah, rahmatullah. 3 kali dengan rahmatullah, rahmatullah. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau mengatakan rahmatullah, rahmatullah?" Aku mohonkan kepada Allah supaya orang mendapatkan rahmat Allah bagi yang menggantikan kedudukanku nanti. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan menggantikanmu?"
adalah orang-orang yang mengikuti sunnahku dan orang yang mengamalkan sunnahku. Siapa mereka? Ada para ulama. Dan saya pun walaupun bukan ulama, tapi yang mengikuti sunnah baginda Rasul, termasuk orang yang menggantikan baginda Rasulullah SAW. Dan kedudukan para ulama di dunia ini menjadi pilar dunia, kata Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ada 4 pekan dunia ini. Pertama, ilmunya para ulama. Kedua adalah keadilan para pemimpin. Ketelu, kedermawanan orang kaya. Keempat, doa dengan miskin. Kita umumnya di Kecamatan Sukamulya ini banyak ulama kita. Ada mami tiang almarhum Tuan Guru Najimuddin, anak angkatnya Datuk Badrul Islam, Datuk Badar. Kenal lepe Tuan Guru Najimuddin? Desa Lekong. Itu mertua saya. Itu Datuk Badar pernah bilang, "Ayo Najimuddin, ya kebe belajar, pe perut-perut naengkum kat Datuk Badar." Jemak tahu ternyata almarhum mami yang di Desa Lekong itu adalah salah satu anak angkat beliau yang disaudarakan dengan Tuan Guru Mahsud. Dan disaudarakan dengan cucunya beliau, anaknya Datuk Badar, Tuan Guru Izzuddin Al-Badar yang ada di Rakam. Maka Tuan Guru Izzuddin melahirkan anak Tuan Guru Adhar. Dan ada juga Tuan Guru Umar melahirkan anak adalah Tuan Guru Bahauddin An-Naksabandi. Nah, jadi ini Tuan Guru Pelungguh yang ada di Kecamatan Sukamulya. Ada Tuan Guru Pelungguh yang berapa tahun yang lalu, saya kebetulan tidak ada di Lombok, Tuan Guru Fathur Rahman meninggal dunia. Ini artinya kalau ulama-ulama meninggal dunia, apa kata Nabi? Mautul alim, mautul alam. Matena dengan alim berarti mate bumi sini. Muna mate bumi ini kiamat kena pecah. Jadi bue nangis langit muna mate dengan alim. Nangis lapu empat lek laut nangis. Malaikat nangis. Yang pok kadang muna mate dengan alim ujannya. Kumbekna ya nangis langit ini. Nah hilang sedih karena ndek narak pasak bumi. Menua buik pasak bumi ini kori gena lindur bumi ini selapuna. Gena gerak kita selapuna. Gunung Renjani gena ngentut. Gena ngempok selaput gunung. Jadi menua ngempok selapuna menua ndek narak ulama kori gena ngempok gunung ini. Gena tai air Labuan. Terus gena gempa selapuna lebon dunia ini. Masya Allah Bapak Ibu. Le Lombok ini luwe ulama-ulama. Alhamdulillah kita bangga. Banyak ulama-ulama kita di masing-masing desa. Itu ada saja ulama-ulama, ada saja tuan guru, ada saja ustadz-ustadz. Itu semua itu kata Nabi menjadi pasak bumi sini. Ke dari demen? Doa yang para ulama dah. Doa yang para tuan guru dah. Dan semua tuan guru doa yang umat dah. Dedek baik orang beke umat. Makanya Nabi bilang simpani minan nas iza saluhat iza pasadat ala wahyal ulama wal umara. Apa manik Nabi? Dua manusia ini si nyuruh bagus umat ini. Si pertama ulama, muna bagus ulama selapuk jamaah bagus. Lagu muna teler ulama mabuk jamaah. Betul tidak? Muna girang begosip ulama begosip selapu jamaah. Muna mirang ulama tuan guru miak provokator miak fitnah miak gibah genancur umat jamaah ini. Ayai Bapak Ibu dekat nama belek gorong sorbana le atas lamun nara ngajare pe salah ngajare pe fitnah. Dekat na tuan guru tua, dekat na tuan guru kanak, dekat na tuan guru muda, na tuan guru loka, mun ajare pesala haram peturut ya. Jelas? Ya petua meneya tuan guru logo ajarne pet mitnah. Anak Nabi Nuh berdoa Nabi Nuh, ya Allah selamatkan anakku. Apa Allah Ta'ala? Anakmu ini durhaka. Langsung tersambar si tsunami anaknya Nabi Nuh hancur. Waktu meninggal Sayyidah Fatimah
Di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari ikut menanam Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah. Apa ngena rukat Abu Dzar Al-Ghifari? Kuburan. Nih kami datang genalet anak Rasulullah siaran Fatimah. Apa duka kuburan? Ya kutuang anak saya. Nana nabi, nana ulama, nana wali. Muna bagus tama le dalam tianku selamat ya. Lamun lengi tama le dalam tianku genku bejek ya. Tuang pe. Anak Nabi doang ngangkat ngelek tanah. Senina Nabi Lut. Ancurangna si Allah kirimangna petir samber. Bukaangna bumi nganga bumi ini. Pun sapu si angin potong beliung mati hidup-hidup istrinya Nabi Lut alaihissalam. Muna bagus ini ngajari pe ulama tua, ulama muda, ulama kanak, ulama loka, bait ya, hormatin ya. Lagu ayai ulama, na keturunan tuan guru. Muna salah si ina ngajari pe. Lengi si ina ngajarepe haram dekat anak tuan guru. Ndak ada yang menjamin tuan guru, anak tuan guru kalau dia berbuat salah akan selamat. Nggak ada, habis. No kepada EP. Agar petau si kena si salah. Ndak cuma lantaran anak tuan guru ya salah, ya mabuk, ya teler, ya narkoba. Anak gurungku, ndek nara alasan pengen. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Jadi ukuran jadi mulia oleh Allah Ta'ala. Ndek na semantak jadi tuan guru, ndek na semantak jadi guru tuan, ndek semantak jadi ustad. Ukuran mulia inora seke takwa. Jelas. Makanya Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Suruh nih pada berpakaian si pakaian takwa. Terus bekal si penjauh jema mati ndek penjauh traktor mati. Ya penjauh Mercy mati. Ya penjauh barang-barang dunia iklombina pesi kain kasar cap badak barang cap kuda. Apa kita? Apa nono? Bokos. Kepingetang ini manjur EPK lo sambelona. Perombok ke Astagfirullahaladzim. Oke, sekejap doang. Agar lebih paham. Loh, subuh. Dengar. Jauh mati kelambine ke si bokos. Jubah pe ngombe-ngombe seolahnya jema telek lemari tau na tepuh. Sorban pe ini nak pe singa si melong si mancung. Tepuh arak ke kebeketuan lepe arak semama pe awape menemate hidup pe mana menemate darah kumbekna bake layak sini hidup pe man semama awam pe no lagu nemate darah bae rodeng hidup kawan semama kumbekna bangke. Presiden waktu masih hidup selapuk pejabat ngiduk kumana tegana mati darah rona ngiduk kumana kumbekna bangke senina pingas lebon dunia lain lagu tegana mati jangankan ngiduk kumana pesuruh ngiduk beburana deroni kumbekna bangke selapuk tagar jari bangke tuan guru mati sini masih hidup hidupna bolak-balik kumana tuan guru sini lagu tegana mati ndara bae seke-seke ngidok ke kumbena tuan guru jari bangke. Betul tidak? Ara ngidok guruku na penidok kumana tegana mati ara ndara bae roni kumbena bangke. Tuan guru bangke, ustad bangke,
Apa itu? Presiden bangke, menteri bangke, gubernur bangke, bupati bangke, kades bangke, lurah bangke, apa itu? RT bangke, selaputnya bangke. Betul? Ingat pertanyaan. Ini kumbang epe. Marabbuka. Tahu-tahu berzikir lebon dunia, dan tahu menjawab. Dendek nomor angkat dengan kebun tatar le kelayu, bocor soal malaikat. Wah muda terjawab ngene, ketu bocor. Wah mula bocor anak becik doang. Lagu ingat. Lamun dek tegirang sujud le bon dunia ya tegirang gawe ibadah. Dek bocor soal malaikat itu tembelongut di dalam kubur. Apa duka malaikat rukat kita epe marabbuka momot ya ketua ya petuang pepak juga empes. Kedua ke nabi pe ya ketua lasengan di nuah maulid. Dijawab, ya ketua, ya petua, oh dek pikirang maulid lain bon dunia parampe bid'ah, parampe sesat, oh dek peta orang Nabi Muhammad, dek peta lebur, angkan sering-sering nyebut Nabi Muhammad. Sering-sering sebut duwe-duwe. Neraka ini takut le arah Nabi Muhammad. Surga ini demen ya, nu akan petuah. Jadi malaikat mungkar nakir ini disebut arah Nabi Muhammad gemetar mungkar nakir. Gemetar. Ya luwe bersalawat gemetar malaikat mungkar nakir tiba hadapan alam barzah. Kumbe nu nene ya Qurani. Ikumbe nu ke dengan ini bilang jelu ribuan, bilang jelu selawat, nah langsung menabiuka siapa nabimu? Malaikat bilang jelu disebut arah Nabi Muhammad. Oh bilang jelu, mun yang betul jadi aku soal itu kan? Oh kepada kelebihannya penyebut nama Nabi Muhammad. Iketelu apa kaki belakang? Ndak merek cerita batur si lain wah cerita angklunggu arek dateng ambale tobat Pak Ustad ya apa salah dah wah ku tawaf le Gunung Rinjani maka kan setawaf le Gunung Rinjani ke guru pe itu kan wah ku belajar tarekat Pak Ustad kami dengan 40 nyugulang pada 4 juta sekian manusia terus peloh be suruh nak kami tawaf le segarana pret katian no ya menjawab jema ma kiblatu ke Gunung Rinjani PK langsung blak otak be tirta jelas lo orang baik manusia le Lombok si kepusa angkan mumpe belajar tarekat si kena guru pe Nabi Muhammad ahli syariat, ahli tarekat, ahli ma'rifat, ahli hakikat, ma'rifat, mahabbah. Dia yang membawa ke belahan bumi ini. Lagu dek nuwana matang sembahyang Nabi Muhammad. Nabi sampai bengkak mata naina. Bahkan salat sunat doang 1000 rakaat jelo kelem. Nengendengang umatna ampun ketuanya si Siti Aisyah. Wahai suamiku kan negalang salat sunat sang luwe kalian deh salat sunat. Apa jawaban Nabi? Ku salat sunat taubat 1000 rakaat ku ngendengang umatku sang deknuah sempat umatku bertaubat. Ya kudu nambal ini no kepada. Kemudian pendek tuah bayi salat taubat. Jangankan 1000 rakaat, tersembahyang taraweh doang ada yang ninggalang imam. Tegena adeang doang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lah cidomo jur imam oke. Terus apa? Kori telu sapna. Simula 10 sap. Si telu sapinu saprudin saprullah sapri. La ilaha illallah. Goyo ke 1000 rakaat ke sembahyang. Ini sembahyang
Terawih doang lengan tanggal sekit sampai tanggal 10 udah sabar musala ini. Tegene tanggal 11 no tahun rame le mall. No tahun rame le dagang kelambi. No tahun rame le dagang keciput. La ilaha illallah. Padahalnya Nabi Muhammad ngendeng angepe 1000 rakaat jero kelam tobat nangis ya. Ya Allah, ndak baik umatku datang neraka. Ya Allah, ampunin gama umatku. Si sayangna le epe, lagu epe. Wah ngone naraso, mosi doang ibu putra Aceh lebat. Tegana asar beru Februari. Ya aku ingat sembahyang zuhur, padahal soak lo speaker. Lagu jalan layar sentuh itu musik kita terlalu Aceh akhirnya endorse pi sembahyang asar bareng zuhur semoga pengendos lindung. Aduh salah timun itu. Keempat, apa ke agama pe? Apa ke jawab ya? Agama Islam. Mun tertentu Islam. Islam itu artinya selamat, damai, pada korakor, ya pada bersual. Ini je lain organisasi, seling celak pada organisasi celing cakar, dek kaji, ayai, dek na besapa telu jelu tanpa sebab. Apa kata Nabi Muhammad? Haram netama dengan itu oleh surga. Ya baik, nara epes seling kedekat. Perbedaan ini wah biasa. Apa-apa melempe. Organisasi A, organisasi B, organisasi C, organisasi Z. Lagu iya P pada sering celak. Iya cara ngajar si Nabi Muhammad. Makanya tiang diundang itu di semua. Karena saya tidak pernah berbicara organisasi. Saya diundang oleh Wahabi, saya hadir. Diundang oleh As-Sunnah, saya hadir. Diundang sama Muhammadiyah, saya hadir. Diundang sama NU, saya hadir. Diundang sama NU, saya hadir. Kenapa? Mereka itu orang baik. Kalau dia mencela, kalau dia apapun nama organisasinya, kalau mencela, itu bukan organisasi baik, tapi organisasi buruk. Karena di dalam agama ditekanggu sering celak, betul tidak? Bareng dende sekali rausang organisasi mentengaji, dende rausang politik mentengaji ditekanggu. Organisasi politik. Lamun tengaji wah apa isin Quran ini terkupas. Kumbe nampuk kepada epeng ini yang Rasulullah ngajar epeng terpada selapu dengan barangnya si Rasulullah yang pada rahmatan lil alamin. Dengan bedeng barang ini, dengan putih barang ini, dengan kunang barang ini, dengan pesek barang ini, dengan mancung barang ini, dengan sipit, dengan jereng, dengan jambul, dengan butak barang ini doang. Itu aja endi. Melen itu pada kelambi itu doang. Mudik nak kelambi coklat ya kape barang aku no si kelambi abu kape barang. Oh ya pe kanggo gitu. Namar ibarat teka kumpul ini iya wah si tetu ajaran Rasulullah. Ara ngadu kelambi kuning, ara ngadu kelambi hijau, ara ngadu kelambi putih, ara ngadu kelambi coklat. Iya si bagus si penting taman. Dendek ngene selapu harus biru le aku ngadu kelambi coklat. Si ngadu kelambi hijau subur. Si ngadu kelambi kuning subur. Si ngadu kelambi merah subur. Ya pekanggung getul. Iku neng nekedu si bagus, si batur bagus, si putih nekedu bagus, si coklat ne bagus, godu bagus, indek ne bagus, si melondang. Betul tidak? Betul tidak? Keku ketuaan mele kita dengan melondang. Nonde kan? Angka ngumbe-umberuan kelembin batu. Hormati nih, mera ibu-ibu kan teman kita orang ngoduk apa jilbab merah, jilbab ungu, jilbab coklat, jilbab kedok. Apa orang kedok? Jelas wah. Terus si terakhir wah ini bu la ilaha illallah arak kamongku jemak kata sambung ampuh. Ini terakhir man ihwanuk. Persi terakhir itu apa imammu? Jawab kita ma imamuka.
Quran imam kita. Lagu sayang ke luwe dengan nyoret Quran di akhir zaman. Parana Quran dek sesuai dengan si zaman. Otak pe ya sesuai. Mun Quran ini lengan 1400 tahun waktu turunan si Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad. Ya nuah harap perubahan. Al-Quran ini ngajari nepe supaya kena perjalanan supaya selamat. Makanya Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian 2 pusaka yang tidak akan pernah menyesatkan kalian, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Mumpentik Quran ini insya Allah selamat tidak. Mumpentik ucapan Rasulullah selamat tidak. Enggak na tentik nengka jari imam ta Quran jari hadis. Le zaman ini orang sibuk membaca Facebook, orang sibuk membaca WA, orang sibuk membaca Twitter, sekiki dengan baca Quran. Betul tidak? Ini hati-hati, zaman sudah buruk. Gara terjadi zaman fitnah jemaah Bapak Ibu. Dengan si bagus teparan lengi, dengan si lengi teparan bagus, sehingga DP tahu beda yang berkat badang si teng begang. Betul tidak? Di terakhir aike semeton pe. Nah ini intinya apa PK berjawab mendekat tuan itu si mungkar nakir. Apa PK berjawab julang kalian ada dekat bocor soalnya. Nih kena ketuan itu sini nih. Apa PK berjawab man ikhwanuk aike semeton pe. Muslimin muslimat nan si tene apa PK berjawab muslimin muslimat ini enda muslimin muslimat le dalam enda muslimin muslimat apa ngana malaikat mungkar nakir lekak pe lain pemilihan kadu siapa seling sapa 5 tahun pemilihan pilkada, pilpres, bupati, gubernur, ya pe sering sapa berandangan lawang pe si balena lagu sering temudi ne pe leka leka me plot te pe nekajaan man ihwanuk ai ke semeton pe ndek ne bekatuan malaikat ma organisasi kuka ma organisasi kuki ma organisasi kikuk denara ya nara ketuane pin gitu ya i ketuane PIK semeton P tahun-tahun tan besemeton mun kancan pilkades pilkalim pil gubernur pilpres pilkabe dunia dende be besua ya peseling dek demenang ja era celaka itu le alam barzah manjuran munde tetau berjawa empes ot ulun ta man ihwanu ya kutua ku bersual dua kalah aku lain pilkadus sampai kane di ku besapa langsung upak me ngena malaikat upak peng getino la ilaha illallah melepe ke kesemprak si malaikat mele aman-aman enggak ada tepalang bagus tak aman selampu terseling hormati apa-apa sih terjadi terseling hormati arak kadus arak RT arak kepala desa ya pebecat lalu pada besia ya pebecat lalu pada seling kenuk kene. Ini ajaran Rasulullah agan teslin hormatin tanda umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana tebareng-bareng selin hormatin musunta yakna polisi musunta yakna tentara musunta, yakna kades musunta, yakna tuan guru musunta, yakna masyarakat musunta rasai setan. Betul tidak? Baku ketuan EPI ke musunta. Allah sendiri mengatakan inna syaitan lakum adu mubin. Musuh kalian arak sopo, musuh kalian arak sai. Ya pesering musuhin pada umat Islam. Enggak sekek musuh saya musuh bu kan udah takut muni ayo ke musuh pe
No, no. Ke musumpe. Ke musumpe. No, kepinter itu. Entak tene wah tengah di mana aja. Terakhir. Apa kan ini tretetet mesen itu pada selapu. Jagung petalet, jagung pedait, Ambon petalet, Ambon pedait, bagus pegawe, bagus pedait, lenge pegawe, lenge pedait, denara dengan nalet, Ambon bebuah pau. Denara dengan nalet pau bebuah manggis, denara dengan nalet manggis bebuah jagung. Betul? Ada dengan nalet manggis berbuah jagung? Enggak wah pengajian bagus ya tegawe. Ulangi nangkan. Bagus tegawe. Lenge tegawe, burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Lamunara jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Munara kataku saya risalah dende tamang leate. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kataku saya risalah jangan lapor sama Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على محمد نبي الأمي سيد المرسلين عباد الرحمن رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.